Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah online renungan harian kita pada pagi hari ini. Pada saat ini saudara-saudara kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 327. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, benih kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang. Menanti datangnya waktu penuaian. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dengan sukacita bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Taburkanlah benih waktu terang atau gelap. Jangan takut mendung atau angin serang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dengan sukacita bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan. Meski susah karena setan menentang. Sesudah tangisan datang sukacita. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dengan sukacita bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kiranya kami dapat dimampukan untuk mengerti oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di hari ini dengan judul Kewajiban Jemaat. Kewajiban Jemaat. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Sekali lagi, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. 1 Timotius 4 ayat 6. Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan, akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kata Kristus, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini Kristus tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghakimi orang lain. Dalam khotbah di gunung ia melarang hal ini. Itulah hak Allah. Tetapi ke atas jemaat dalam kuasanya yang terorganisasi ia memberikan suatu tanggung jawab untuk anggota-anggotanya.
terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa, jemaat mempunyai suatu kewajiban mengamarkan, untuk memberi petunjuk, dan kalau dapat untuk memulihkan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, kata Tuhan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Bereskanlah kesalahan dengan setia. Berikanlah amaran kepada setiap jiwa yang ada dalam bahaya. Jangan biarkan seorang pun menipu diri sendiri. Sebutkanlah dosa dengan terus terang. Nyatakanlah apa yang telah dikatakan Allah tentang berdusta, melanggar Sabat, mencuri, menyembah berhala, dan setiap kejahatan yang lain. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Jika mereka terus-menerus dalam dosa, maka hukuman yang sudah kau nyatakan dari sabda Allah diucapkan ke atas mereka dalam surga. Dalam memilih untuk berdosa, mereka menyangkal Kristus. Jemaat harus menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan perbuatan mereka. Kalau tidak, ia sendiri tidak menghormati Tuhannya. Ia harus mengatakan tentang dosa apa yang dikatakan Allah tentang itu. Ia harus memperlakukannya sebagai petunjuk Allah dan tindakannya dikuatkan dalam surga. Ia yang menghinakan kekuasaan jemaat, menghinakan kekuasaan Kristus sendiri. Tetapi gambaran itu mempunyai segi yang lebih cerah. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Biarlah ingatan ini dipelihara dalam keadaan paling tinggi dalam pekerjaan bagi yang bersalah. Biarlah setiap mata ditujukan kepada Kristus. Biarlah pertobatan orang berdosa diterima oleh jemaat dengan hati yang penuh perasaan terima kasih. Biarlah orang yang bertobat itu dituntun keluar dari kegelapan kurang percaya ke dalam terang iman dan kebenaran. Biarlah tangannya yang gemetar ditaruh pada tangan Yesus yang penuh kasih sayang. Pengampunan seperti itu disahkan dalam surga. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 458 hingga 459. Demikian bacaan renungan pagi kita di hari ini, dan sebagai kesimpulan bahwa ada kewajiban dari jemaat. Di sini dikatakan mengingatkan satu dengan yang lain. Saya dan saudara sebagai pribadi kita wajib mengingatkan saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam maksud apa di sini? Saling mengingatkan dalam hal-hal kerohanian. Jika ada kelalaian, saling mengingatkan agar supaya mungkin lupa, tetapi kalau sudah diingatkan akan ingat kembali. Dan mungkin di poin pertama di sini saya di bagian awal daripada renungan kita hari ini ada menyinggung tentang bagaimana kehidupan Kristus itu di dalam pengendalian Roh Kudus secara penuh. Apa yang dimaksud secara penuh? Secara penuh adalah bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan yang memiliki buah-buah. Dan inilah yang penting untuk kita ikuti, yaitu kehidupan yang penuh dengan buah-buah dan disebut dengan buah roh. Karena kehidupan Kristus adalah kehidupan yang penuh contoh. Ada salah tafsir terkait dengan manifestasi roh. Ada orang yang mengatakan bahwa orang kemasukan roh itu menggelepar-gelepar, kemudian berdoa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sebenarnya pertanyaan kita, benarkah kemasukan roh seperti itu? Jawaban kita adalah, lihat saja pada contoh Yesus. Yesus itu adalah penuh roh, tetapi tidak pernah dia menggelepar-gelepar atau mengkomat-kamit seperti orang gila atau seperti orang yang tanpa sadar. Jadi kalau di dalam ibadah, di dalam hal tertentu kita seperti kemasukan roh lalu kemudian gemetar-gemetar sampai jatuh roboh ke tanah, maka kita perlu tanyakan roh yang benar ini atau roh yang salah. Karena contoh orang yang dipenuhi penuh roh itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan tidak pernah salah satu pun cerita di Alkitab yang seperti itu. Ini sebagai tambahan penjelasan ini supaya kita lebih memahami. Ini yang disebut dengan manifestasi roh. Manifestasi roh yang paling kentara dalam
kekristenan di dalam firman Tuhan adalah orang yang menampilkan senyum. Itu kita sudah pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Itulah orang yang dipenuhi roh. Orang yang dipenuhi roh adalah orang yang menebarkan senyum kepada orang yang lain dan lain sebagainya. Jangan pernah kita salah tafsirkan manifestasi roh. Orang yang kemasukan roh harus menggelepar-gelepar bahkan jatuh pingsan. Itu adalah pengertian yang salah terhadap manifestasi roh. Saya ulangi, bagaimana orang yang dirasuki oleh roh atau dimasuki oleh roh, contoh kita hanyalah Yesus Kristus saja. Tidak pernah dia menggelepar-gelepar, tidak pernah dia kumat kamit, tetapi Yesus penuh dengan Roh Kudus, kehidupan seluruhnya, buah-buah roh full dalam hidupnya. Dan itulah yang paling penting yang dapat kita tiru. Bahkan doa kita adalah supaya kita memiliki roh penuh yang sama seperti Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Kewajiban kita, renungan kita hari ini adalah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Baik, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, tapi kiranya Tuhan memberkati poin-poin yang penting ini. Demikian renungan kita, dan kita akan masuk pada doa. Pada saat ini saya akan berdoa dan kita akan mohon berkat Allah menaungi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat yang indah. Kami boleh belajar pada pagi hari ini terkait dengan kewajiban jemaat saling mengingatkan, menegur satu dengan yang lain. Bahkan kami juga diingatkan terkait dengan kehidupan yang penuh roh adalah contoh kepada Yesus Kristus. Kadang kami memiliki pengertian yang salah tentang manifestasi roh, maka biarlah ini adalah merupakan satu pencerahan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Hamba mau menyerahkan seluruh pendengar audio dimanapun berada, dan khususnya hamba doakan untuk Ibu Adelaida yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, lewat obat, makanan, minuman yang dikonsumsi dapat memberikan kesembuhan. Sekali lagi bagi keluarga Kremu Sabra Afasedanya di dalam duka yang mereka hadapi juga, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga doakan untuk Ibu Esther Afasedanya juga yang dalam tugas pelayanan, dia membagikan audio ini. Tuhan memberkati kiranya. Biar cinta kasih Allah selalu menjadi bagian. Ibu Nining juga Tuhan yang selalu rajin mendengarkan pekabaran dari hari ke hari juga Tuhan kiranya akan memberkati. Bapa di surga, inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan seluruh pendengar audio renungan harian ini dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu yang tak kelihatan letakkan di atas kepala kami semua, dan berkat Allah menjadi bagian kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan harian kita dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.